Halo sahabat akademika Unhas TV. Kali ini kita menghadirkan beberapa narasumber kita, semuanya perempuan dan kesemuanya juga adalah peneliti. Kenapa peneliti? Karena kita berkeyakinan bahwa hari ini penelitian sangat penting. Penelitian diperlukan tidak sekedar untuk dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga seluruh aspek kehidupan termasuk politik dan seterusnya. Dan akhir-akhir ini terbukti bahwa para pemenangan politisi juga menggunakan survei. Itu membuktikan bahwa penelitian dalam kehidupan kita hari ini sangat penting. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Kita akan menyapa satu persatu narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Asmi Citra Malina, SPI, MAGR, PhD. Selamat sore Bu Citra. Selamat sore Pak. Yang kedua Dr. Upik Andriani Miskat, PhD. Selamat sore Bu Upik. Sore, Assalamualaikum. Dan ketiga ada Dr. Yulia Yusriani Jabir. Selamat sore. Selamat sore. Dan keempat ada Yusnita Rifai, PhD. Selamat sore Bu Yusnita. Sore Pak. Dan yang terakhir narasumber kita adalah Nur Hasni Hasdan, PhD. Selamat sore Pak. Sahabat akademika Unhas TV, kelima perempuan hebat ini adalah peneliti, bukan sekedar peneliti, tapi mereka telah membuktikan bahwa mereka bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia. Terbukti mereka telah memenangkan kompetisi internasional. Nah, oleh karena itu kita akan mendengarkan pengalaman mereka dan juga motivasi mereka untuk dalam melakukan penelitian, dan kita akan meminta mereka untuk menyampaikan apa dampak, pengaruh yang dirasakan baik secara individu maupun dampaknya terhadap Universitas Hasanuddin. Tetapi semuanya nanti bisa mengembangkan jawaban mereka, tapi itu pertanyaan dasar yang setiap panelis, setiap narasumber bisa memberikan tanggapan-tanggapan yang berbeda. Baik, untuk yang pertama saya persilahkan Ibu Asmi Citra Malina untuk menyampaikan pendapatnya tentang motivasi jadi peneliti dan dampaknya bagi karirnya secara individu maupun untuk Universitas Hasanuddin. Silakan Bu Citra. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi pertanyaannya sangat menarik sekali ya dari Pak Supa. Saya rasa kita semua di sini adalah peneliti. Memang mungkin dari kecil ya kita memang bercita-cita punya impian untuk berbuat sesuatu untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk bangsa, dan utamanya untuk keluarga kita. Nah, salah satu hal itu adalah bagaimana kita menjadi peneliti yang bisa menemukan atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat pada umumnya. Kebetulan basic saya adalah dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan saya dari Perikanan. Kami waktu itu ada grup, kita memiliki motivasi untuk meneliti dan menyelesaikan masalah dari pembudidaya ikan kerapu ya, yang di Korambajari Apung, di mana ikan kerapu ini sangat bernilai ekonomis penting pada tahun itu, di mana mereka mengalami masalah, petani Korambajari Apung itu kematian sangat tinggi sampai 100% disebabkan adanya virus. Sehingga kita mengembangkan ada namanya monostimulan. Kebetulan saya fokus dan dari riset saya pada saat saya di Jepang, waktu saya PhD dan master, itu bagaimana mengembangkan monostimulan dari DNA sintetik sebenarnya, tapi diambil dari DNA yang menyerupai dengan DNA bakteri, sequence bakteri. Nah, pada saat itu kita mengembangkan imunostimulan ini untuk bagaimana bisa menjadi imunostimulan atau dapat meningkatkan kekebalan tubuh ikan kerapu, sehingga diharapkan kematian tidak akan terjadi lagi, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tambak, dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk
sebagai penyedia atau sangat penting dalam ketahanan pangan, yang dimana kita ketahui bahwa ikan itu adalah salah satu sumber protein penting yang untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional bahkan dunia, yang kita tahu tambahan penduduk semakin banyak dan harus diiringi dengan makanan ya. Jadi ini yang mendorong kita dan saya tentunya sebagai peneliti. Nah, inilah yang kami ajukan waktu itu. Saya mengajukan topik riset ini pada saat mengikuti kompetisi L'Oreal UNESCO for Women in Science tahun 2008. Dan alhamdulillah dari 72 yang peserta pada saat itu tersaring sebanyak 42 yang maju ke final, dan kita langsung dipanggil presentasi dan wawancara di Jakarta. Dan alhamdulillah saya terpilih untuk kategori Lab Science sebagai pemenang, dan ini yang pertama di Unhas. Ya, jadi ini beliau-beliau ini adik-adik saya. Dan alhamdulillah untuk Sulawesi Selatan sendiri saya yang kedua, karena yang pertama itu sudah ada Ibu Dr. Rahmawati Arma, Dr. Arma ya, dari Politeknik Pertanian Pangkep. Itulah yang pertama dari Indonesia Timur yang memperoleh. Nah, pada saat itu memang L'Oreal masih baru dimulai ya, karena mulainya 2004 Pak. Selama 2004, jadi baru 4 tahun. Sosialisasinya juga masih baru digencar-gencar, gencar-gencarnya sosialisasi. Pada saat itu saya sebenarnya tidak ikut Pak, tapi saya diberitahu teman saya, kebetulan salah satu dosen muda juga, bahwa ada seperti ini, saya akan dicoba. Nah, pada saat itu saya juga baru melahirkan putra saya yang ketiga dalam kondisi 1 bulan barangkali. Saya alhamdulillah terpilih dan berangkat ke Jakarta. Nah, ini motivasi seperti ini mungkin yang bisa nanti teman-teman adik-adik peneliti perempuan, bahwa walaupun kita memiliki, kalau sudah berkeluarga, kita punya keluarga, kita bisa melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, tentunya keluarga kita, bangsa kita, dan masyarakat. Nah, untuk Unhas sendiri tentunya karena ini pertama ya, jadi mungkin sebagai inisiatif istilahnya inspirasi pertama lah saya yang tahun itu 2008 yang mencoba, dan alhamdulillah dianugerahkan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan dan menjadi pemenang untuk kategori Life Science, yang tentunya semua saingan-saingan itu luar biasa hebat-hebat. Semuanya barangkali lulusan luar negeri ya. Semua itu saya juga bisa enggak ya, karena ada dari beberapa perguruan tinggi besar semua, dan ada dari peneliti dari LIPI waktu itu, dan ya jadi mungkin itu motivasinya adalah bagaimana kita bisa berbuat banyak untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa, dan tentunya untuk masyarakat internasional jika memang itu harapan kita bisa semuanya merasakan. Demikian Pak. Ya, baik. Selanjutnya Dr. Uki menceritakan pengalaman, motivasi, dan dampak terhadap kemenangan di kompetisi penelitian. Silakan. Untuk ikut FWIS ini ya, Pak ya? Ya, terima kasih Pak Supratman. Jadi saya adalah alumni L'Oreal, pemenang FWIS tahun 2011. Jadi mungkin cerita ada juga teman-teman dosen yang ikut. Saya lihat sosialisasi hari ini. Jadi pada saat itu sebenarnya hampir setiap tahun juga ada sosialisasi seperti hari ini. Dan saya tidak pernah tertarik untuk ikut karena L'Oreal for Women in Science. Saya merasa saya lebih interest dengan kegiatan kalaupun penelitian cancer di laboratorium, bukan produk-produk kecantikan atau mungkin menilai atau meneliti krem-krem seperti itu. Itu yang saya pikir. Yang awalnya seperti itu ya. Jadi tapi karena saat itu saya di LP2M, sempat aktif juga di LP2M, sempat jadi Kapus Litbangkes di sana. Jadi akhirnya saya juga memfasilitasi kegiatan sosialisasi itu, dan saya mendengar, oh ternyata L'Oreal for Women in Science ini bentuk kepedulian L'Oreal untuk membantu perempuan yang tertarik untuk menjadi peneliti. Saya mencoba mendaftar dengan membawa tema tentu saja sesuai dengan background saya. Jadi saya dari Fakultas Kedokteran, masuk sebagai dosen dan ditempatkan di patologi anatomi. Memang lebih banyak dengan
penelitian juga tentang kanker. Jadi saya mengusung tema topik pada saat itu deteksi tumor marker untuk mengidentifikasi progresivitas penyakit kanker kolorektal, kanker usus besar pada saat itu. Jadi sama ikut tersaring gitu. Saya ingat sekali 10 dari 70 atau sekitar 80 kandidat atau yang masukin aplikasi itu ada 10 kita dipanggil ke Jakarta, dan itu sangat menarik gitu ya ikut kompetisi tersebut karena memang bukan hanya presentasi yang dinilai juri-juri yang sangat kompeten, tapi juga kita diberikan wawasan dan melihat sisi lain gitu. Seperti yang tadi memang walaupun tidak mau kenal dengan krim-krim itu, ternyata ada kesempatan untuk visit pabrik L'Oreal, diberikan materi public speaking, dan itu sangat menarik gitu. Sisi lain jadi nggak, oh ya ternyata saya punya teman bisa berkenalan dari berbagai macam universitas atau instansi, dan kita sangat kompak di L'Oreal itu. Ada grupnya, ada misalnya 10 tahun L'Oreal, dan sering diundang untuk sharing bersama. Nah itu yang motivasi, dan mungkin saya juga akan memotivasi teman-teman yang hadir atau mendengarkan hari ini. Ya. Jadi banyak menambah wawasan dari sekedar tinggal di laboratorium seperti saya. Kemudian motivasi ya yang terkait dengan kelas. Itu saja setelah ikut ini kan jadi banyak dikenal karena L'Oreal itu ketika mempunyai pemenang seperti ini dia terus akan mengekspos. Jadi kayak selebriti. Dulu nggak pernah difoto langsung masuk satu halaman sendiri di koran gitu. Jadi kan itu jadi menjadi tanggung jawab untuk kita. Dan selain memang kita sebagai dosen semua ya harus tetap meneliti dan jadi tanggung jawab untuk tetap fokus di bidang kita, tetap melakukan penelitian dan memang mengikuti perkembangan kolsai dunia kedokteran, harus selalu update seperti itu. Jadi ya alhamdulillah. Mungkin Ibu Yusnita selanjutnya silakan. Terima kasih Pak Supratman. Jadi ini bercerita tentang pengalaman ya. Saya menerima award dari National Fellowship L'Oreal itu di tahun 2013. Jadi pada waktu itu betul yang diceritakan oleh Dr. Upi, memang ada seleksi yang cukup ketat. Lalu kemudian nanti terpilih 3 dari 10 yang berpresentasi. Memang bidang yang ditawarkan adalah life science, di mana bidang itu tentu skopnya agak terbatas ya. Jadi tidak menawarkan kepada social science misalnya. Tapi kita harapkan di masa mendatang L'Oreal akan coba untuk memberikan kesempatan itu kepada teman-teman dari social science. Betul. Ya, kita ketahui bahwa dari 100% peneliti di Indonesia itu hanya 33% yang adalah perempuan. Jadi kita menyebutnya sebagai perempuan peneliti ya, bukan peneliti perempuan, Pak. Itu beda artinya. Jadi perempuan peneliti itu hanya 33%. Lalu dari 1 sampai 10 hanya 3 orang yang bekerja di bidang sains dan ilmu pengetahuan untuk perempuan. Jadi kondisi ini tentu saja menyebabkan L'Oreal termotivasi untuk mendanai melakukan penelitian. Sebab perempuan bagaimanapun mereka adalah penghasil generasi. Beda dengan sosok laki-laki ya. Kalau sosok laki-laki hanya menghasilkan 1 keturunan, tapi perempuan menghasilkan 1 generasi. Betul. Dan itu tentu akan menjadi generasi seterusnya yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Nah, pada saat mengikuti L'Oreal di tahun 2013 itu, kami melakukan penelitian membuat prototipe biosensor untuk pendeteksi C-terminal telopeptida untuk melihat degradasi tulang, ini untuk mencegah osteoporosis. Karena kita ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali insiden osteoporosis di usia muda. Jadi masih usia 25 tahun sudah mulai patah tulang dan lain-lain. Jadi alat yang kami buat pada waktu itu sebenarnya hanya berupa prototipe untuk mendeteksi overekspresi dari C-terminal telopeptida
yang nanti akan menjadi penanda bahwa sudah terjadi kerapuhan tulang. Nah, kalau udah diketahui seperti itu, maka pasien akan lebih mudah untuk mendapatkan proses pencegahannya. Bagaimana cara mencegah? Apakah dengan mengkonsumsi kalsitonin, mengkonsumsi obat-obat atau apapun suplemen-suplemen yang bisa membantu terhindar dari osteoporosis atau memperbaiki postur tubuh pada saat melakukan pekerjaan dan lain-lain. Pak Supak sudah mulai tegak-tegak badannya ya, mencoba untuk menghindari osteoporosis. Jadi pada waktu itu prototipe itu dikerjakan bekerja sama dengan University of Newcastle, karena tidak mungkin kita memproduksinya di farmasi Unhas. Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas di laboratorium. Jadi pada waktu itu kami bekerja sama dengan Prof. Ian Altena dari University of Newcastle, serta teman dari LIPI Cibinong, Dr. Arif pada waktu itu. Lalu kemudian uji kelayakan dan sensitivitasnya kita kerjakan di Newcastle. Jadi kebetulan saya pada waktu itu juga menerima beasiswa Endeavour postdoktoral selama 6 bulan, jadi sekaligus dikerjakan bersama-sama. Tentu saja dampak yang saya rasakan setelah memperoleh penghargaan itu tentu saja networking yang sudah semakin lebar, dan kemudian mendapatkan banyak sekali pencerahan dan ilmu pengetahuan dari para saintis-saintis, karena kita melakukan beberapa kali pertemuan internasional untuk mendiseminasi hasil penelitian. Nah, ini tentu saja dampak untuk pribadi sangat besar, dampak untuk institusi juga sangat besar. Karena di institusi kita menjadi role model lah pada waktu itu ya, sekarang tidak lagi role model pada waktu itu. Sebagai perempuan peneliti. Betul. Bukan peneliti perempuan ya Pak Sepak, sekali lagi. Iya, demikian barangkali dari saya, hanya sekedar menjelaskan motivasi dan dampak. Selanjutnya Dr. Yulia sudah. Iya, mengenai motivasi, mungkin memang motivasinya pertama kali datang dari pendahulu-pendahulu. Jadi saja informasi yang didiseminasikan oleh para alumni FWIS itu akhirnya saya dapatkan, terutama dari Ibu Yusnita. Jadi Ibu Yusnita, betul kalau Ibu Yusnita bilang sempat menjadi role model, di mana memotivasi untuk saya ikut mendaftar dan ikut sosialisasi. Dan pada tahun 2017 itu saya ikut sosialisasi dan saya lihat, oh iya ternyata yang namanya L'Oreal FWIS ini bukan untuk kosmetik ya. Banyak penelitian lain yang juga bisa kita lakukan dengan menggunakan pendanaan ini. Jadi ini saya jadi pikirannya terbuka, dan kemudian berpikir loh, kalau memang pendanaan ini terutama karena fleksibilitasnya ya, ini kita bisa gunakan untuk apapun tanpa harus ribet mengumpulin kwitansi lah, RAB, boleh ini boleh itu. Kalau L'Oreal sangat fleksibel, sehingga saya melihat ini adalah peluang besar untuk saya kembali melaksanakan penelitian yang dulu memang sudah selesai waktu PhD, tetapi kan masih ada lanjutan yang akan yang saya ingin lanjutkan seperti itu. Nah, dengan peluang dapat pendanaan dari L'Oreal, akhirnya saya bisa kembali ke Australia dan bekerja sama dengan James Cook University untuk lebih mengeksplor apa yang bisa dilakukan oleh kami punya sediaan yang sebenarnya berupa injeksi. Dan itu terdiri dari 3 macam campuran, adenosin, lidokain, dan magnesium. Yang pada saat itu kami ketika ada tikus yang kami sengaja membuat dia henti jantung dengan cara menghentikan napasnya. Ketika kita injeksikan dan melakukan resusitasi, tikusnya bisa kembali hidup. Nah, tetapi untuk penelitian pertama itu hidupnya kurang lama. Jadi kami masih harus terus mengembangkan formulanya, bagaimana kalau dia kita gonta-ganti dengan misalnya konsentrasinya diganti atau mungkin temperaturnya diturunkan dan seterusnya, itu akhirnya bisa mempertahankan hidup dari si tikus yang tadinya sudah sempat henti jantung. Nah, penelitian inilah yang akhirnya juga membawa saya juga menjadi invited speaker di international seminar pada saat itu. Kemudian dengan juga sebagai alumni dari FWIS, tadi sudah dikatakan kami mempunyai grup networking yang satu grup WA itu isinya wanita-wanita hebat semua, para peneliti hebat, dan sangat memudahkan ketika kami ingin melakukan penelitian di mana. Jadi kita bisa hanya dengan menghubungi secara pribadi dari alumni-alumni melalui grup WA itu, karena kita sudah punya kontaknya semua kan. Jadi memudahkan.
Begitu juga ketika kita misalnya ke luar negeri bertemu dengan, terutama kalau perempuan peneliti, maka kita dengan enak lebih gampang untuk diskusi. Apalagi kalau kita bilang, oh kami, misalnya saya pernah juga memenangkan misalnya FAIS, dan itu koneksinya jadi cepat karena ada emotionally attachment, ya, jadi koneksi menjadi sangat mudah. Betul. Seperti itu ya pengalaman saya. Oke. Ibu Dr. Nur Hasni Hasan, silahkan. Ya, terima kasih Pak Supa. Terkait dengan motivasi, mungkin saya sedikit cerita, dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi yang mendengarkan. Saya pemenang L'Oreal FAIS tahun 2022, namun sebenarnya saya mendaftar di tahun 2021. Cuman waktu itu saya hanya lolos sampai 10 besar, tapi tidak sanggup lolos sampai 4 besar. Namun tahun berikutnya saya mendaftar, akhirnya saya lolos menjadi salah satu pemenang. Jadi ini juga sebagai bentuk persisten. Tadi Mbak Seva, Pak Agus bilang persisten itu juga penting, perseverance ya. Kemudian mungkin motivasinya, saya sebenarnya ada sedikit banyak juga itu melanjutkan tongkat estafet. Di fakultas saya sendiri itu sudah ada 2 mentor-mentor saya, senior saya. Jadi sedikit banyak kami junior itu merasa ya haruslah mengikuti jejak para mentor kami, para senior kami. Jadi itu juga yang menjadi motivasinya. Kemudian terkait dengan impact-nya, mungkin saya belum ya Pak ya, karena saya baru 2022 dan itu pun juga November. Jadi tapi sebenarnya kalau masalah networking itu sudah terasa sedikit karena kami itu selalu rutin diberikan email, dan di email itu banyak sekali informasi, pelatihan-pelatihan dan media kami untuk berkomunikasi dengan peneliti, perempuan peneliti lainnya. Jadi itu saya rasa yang jadi sedikit impact. Mungkin cerita sedikit juga mengenai penelitian saya yang lolos di tahun 2022. Jadi saya merasa waktu 2021 itu saya cuma sampai 10 besar karena waktu itu saya masih di luar negeri juga, dan memang sedikit banyak setelah saya dengar dari Pak Agus tadi cara penilaian. Jadi memang kayaknya waktu itu saya tidak melihat kontribusi kepada universitas atau kepada Indonesia karena kolaborasinya semuanya banyak dari luar. Tapi ketika tahun 2022, walaupun memang topiknya sedikit berbeda, tapi pada dasarnya sama, yaitu pembuatan drug delivery system. Tapi kali ini saya betul-betul memaksimalkan bahwa saya akan menggunakan laboratorium di Indonesia dan segala sumber daya yang ada di Indonesia, tapi tetap juga menjaga kolaborasi dari luar negeri. Jadi mungkin itu juga sebagai tips sedikit jika ingin lolos L'Oreal untuk tahun ini. Jadi penelitian saya itu tentang kanker, dan ini juga mungkin menjadi sedikit motivasi mengapa saya menjadi peneliti. Keluarga saya banyak riwayat kanker. Kemudian waktu saya SMA itu saya suka sekali sama kimia, sama hitungan, tapi saya juga suka sekali sama biologi klinis. Dan ketika dihadapkan suatu pilihan apakah masuk kedokteran dan farmasi, saya sudah tidak langsung berpikir lagi. Saya langsung berpikir farmasi, karena di farmasi itu saya tetap bisa belajar tentang klinisnya. Kemudian saya juga bisa tetap membuat produk obat-obatan, dan memang cita-cita saya itu adalah membuat produk inovasi untuk pengobatan kanker. Jadi untuk yang penelitian saya yang lolos tahun ini itu adalah terkait kanker paru-paru, dan di Indonesia sendiri juga itu prevalensi kanker paru-paru itu masih sangat tinggi. Jadi terkait dengan kebermanfaatannya, kemudian originalitasnya, karena saya membuat drug delivery system atau suatu sistem penghantaran obat baru untuk kanker paru-paru, jadi itu juga yang menambah mungkin nilai mengapa saya dipilih. Adapun mungkin yang lainnya Pak Supa, saya rasa sama dengan yang lainnya, mengapa menjadi peneliti, karena kita ingin bermanfaat bagi banyak orang, jadi untuk kemaslahatan umat. Saya rasa itu saja Pak. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir untuk semua perempuan hebat ini adalah kalian kan sudah jadi peneliti nih, jaringan internasional sudah ada, jadi sudah menjadi peneliti. Tetapi yang kita harapkan lebih jauh adalah bagaimana penelitian ini populer di masyarakat Indonesia dan banyak orang yang berminat untuk jadi peneliti. Nah, kira-kira
bagaimana hal itu bisa terjadi. Penelitian ini populer di tengah masyarakat, banyak diminati oleh kaula muda, para mahasiswa, pelajar, bahkan SD saya kira. Penelitian itu harus disampaikan dan dimasyarakatkan. Nah, kira-kira apa harapan ibu-ibu ini supaya penelitian ini bisa populer? Tentu saja harapannya kepada pemerintah, dan saya kira Ibu Citra juga sebagai seorang direktur inovasi, kira-kira bagaimana posisi itu bisa dimanfaatkan dan posisi para peneliti semuanya. Saya kira semuanya orang penting di kampus ini. Nah, bagaimana posisi itu dimanfaatkan untuk mempopulerkan ini penelitian. Jadi bagaimana posisinya, bagaimana pemerintah, dan tentu saja bagaimana dukungan masyarakat supaya penelitian ini populer. Nah, kira-kira bagaimana pandangan mulai dari Ibu Citra atau siapa saja yang mau duluan, silahkan. Ya, Ibu Citra lagi. Baik, terima kasih. Berat sekali kayaknya pertanyaan ini, panjang. Kayaknya Pak Supa aja yang jawab. Ya, jadi betul sekali, saya senang sekali nih Pak Bapak juga bertanya tentang itu, karena sebagai direktur tadi, Pak Supa, direktur inovasi, saya mengharapkan ini menunggu juga produk-produknya ibu-ibu peneliti yang hebat-hebat ini untuk bisa diserahkan ke kami, dan kita kira apa masalahnya sampai belum mungkin masuk ke komersial ya. Tapi saya rasa untuk pemanfaatannya itu sebenarnya dari kampus itu sudah ada yang untuk skala internal Pak. Jadi obat-obatan dari herbal dari mana itu sudah ada skala internal, tapi masih butuh proses untuk standarisasi. Apakah dari BP POM atau dari mana, itu masih setahu saya seperti itu. Nah, ini mungkin jadi tantangan buat kita supaya tidak di lembah kematian. Nah, tapi untuk media-media untuk mempopulerkan, saya rasa salah satu adalah semua kan sudah mempublish ya secara ilmiah, publikasi internasional, nasional. Nah, tinggal mungkin ya tantangan besarnya prototipenya dari produk-produk hasil riset ini yang masih saya rasa mungkin ya, tapi nanti teman-teman adik-adik yang akan bisa menjawab itu sudah sampai tahap mana. Kami tinggal menunggu di Direktur Inovasi apa yang menjadi kendala, mungkin kita bisa selesaikan bersama. Tapi itu tadi sudah banyak Pak, sudah populer sebenarnya, cuma masih butuh mungkin standarisasi dan butuh mungkin kerjasama lagi untuk komersialisasinya ya, atau hilirisasinya. Mungkin ada sedikit saya meluruskan Pak. Jadi kami ini untuk L'Oreal FRIS itu L'Oreal Risk Performance Science itu ada dua skema ya, kategori, ada nasional dan ada internasional. Nah, nasional itu kami semua kebetulan menang nasional. Nah, untuk saya sendiri pada saat itu kan kita ini semua waktu itu di bawah 37 ya. Di bawah 37 tahun, kalau lewat nggak bisa. Nah, itu dari administrasi sudah terjaring. Nah, ini 37 tahun ini pada saat itu saya mau ditawarkan ke internasional maju, tapi sudah lewat usia saya, karena internasional itu sudah 35. Saya rasa hal yang sama semua teman-teman. Kita terlambat memasuk apa. Nah, mungkin ada nih Bu Dinda Hasni ini yang bisa maju ke internasional ya. Kita akan karena kita sudah di limited dari segi usia gitu. Jadi kami ini, tapi jaringan-jaringan fellows daripada alumni FRIS itu memang internasional. Jadi kita ada jaringan ya, woman dari mereka memperkenalkan kalau kita mau menjaring, ada memang community dari L'Oreal internasional yang bisa kita join. Tapi sampai pada saat ini kita semua memang di jaringan luar biasa. Kita ada grup alumni dan setiap hari almost ya, setiap ini ada pembahasan diskusi-diskusi terkait perkembangan sains masing-masing. Kemudian kita pernah reuni ya. Saya kebetulan bertiga ini, Dr. Upi sama Ibu Dr. Yusnita, sudah pernah reuni keberapa itu? 10 tahun. Nah, yang belum ini ya, mereka berdua ini adik-adik ini. Ibu, iya, dan tidak tahu ini berapa tahun nanti ini. Kebetulan itu dirasakan dan memang sangat penting sekali kita berjejaring karena banyak sekali hal-hal yang kita inginkan kita temukan di teman kita di alumni ya. Mungkin yang lain silakan. Oke, ada yang mau silakan. Sekarang
Bisa, Dokter Rupi, silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi Harus menjawab semuanya kata. baik. Ya. Beda-beda jawabannya. Ya. Jadi bagaimana cara mensosialisasikan supaya kegiatan penelitian ini populer. Ya. supaya populer? Tentu saja seperti tadi publikasi, tapi kalau publikasi ilmiah itu kan tidak sampai ke masyarakat ataupun calon-calon peneliti. Nah, saya itu sebenarnya sangat apresiasi L'Oreal. Salah satunya L'Oreal itu memberikan kepada kita award seperti ini kan, dan dia grande sekali. Berasa Putri Indonesia gitu, insight pada saat zaman Iya, Indonesia ala penelitian. Iya, dalam penelitian karena dihadiri oleh menteri pada saat pemberian awardnya dan dengan berbagai macam artis kemewahan. Ya, seperti itu. Tapi yang mungkin anak-anakku mahasiswa yang mungkin mendengar ini, itu ada program L'Oreal dan saya berapa kali jadi jurinya, dia memberikan juga. Kalau yang sekarang FWIS itu kan memberikan dana penelitian sekitar 100 juta ya. Sekarang 100 juta untuk S3 atau yang setelah S3. Tapi sebenarnya untuk anak-anakku yang S1 itu ada namanya L'Oreal Sorority in Science. Saya berapa kali jadi jurinya dan dari Unhas juga berapa dapat. Itu salah satu L'Oreal untuk mensosialisasikan menariknya penelitian. Untuk ada SMA juga dan ada S1. Jadi rajin saja melihat mengupdate-nya dari L'Oreal yang terkait penelitian. Jadi banyak supportnya. Mungkin dari itu lebih banyak dari saya. Bu Yusnita, silakan. Iya. Jadi Pak Supa, itu penelitian ada dua ya. Penelitian dasar dan penelitian penerapan. Nah, penelitian dasar itu biasanya untuk mempopulerkannya itu biasa dalam bentuk teori maupun naskah akademik. Itu yang biasa terjadi. Dan selalu di puncak-puncak penghargaannya itu adalah Nobelian. Sementara kalau untuk penelitian terapan, tentu saja seperti yang dijelaskan oleh Bu Citra dan Bu Dr. Upi, bahwa ada namanya hilirisasi dan komersialisasi, di mana paten adalah salah satu puncak penghargaannya, serta royalti. Jadi ada pemberian royalti untuk setiap bulan, bahkan setiap dalam 1 tahun itu ada setiap bulan misalnya royalti, bergantung dari nilai kontrak bersama. Nah, itu yang bagaimana cara mempopulerkannya, tentu saja bergantung dari jenis penelitian itu. Kalau penelitian dasar, ya seperti tadi bisa melalui penerimaan penghargaan maupun award sampai Nobelian. Kemudian kalau penelitian terapan tentu masuk ke dalam komersialisasinya. Hal yang paling penting adalah pentahelix sebenarnya. Bagaimana menghubungkan riset itu dengan industri, kemudian bagaimana industri menjemput bola dari peneliti, kemudian bagaimana government atau pemerintah mencoba untuk mengeksekusi hubungan itu. Nah, universitas itu salah satu menjadi penengah di antaranya. Jadi membantu untuk memfasilitasi jalannya atau popularitas dari penelitian itu ketika bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Mengenai populer tidaknya itu tentu saja bergantung pada daya beli masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu berminat, kemudian bagaimana mereka membeli, di situ baru kelihatan populer tidaknya barang itu. Tapi itu kan tentu saja barang-barang yang dalam artian bermanfaat, tapi ada juga barang-barang yang hanya dalam bentuk jasa, pemberian jasa. Saya kira itu cuma sekedar menambahkan apa yang beliau sampaikan. Terima kasih. Oke, Bu Yulia, silakan. Saya mungkin singkat saja karena hampir semuanya sudah dijelaskan tadi. Jadi bagaimana mempopulerkan penelitian secara umum mungkin maksudnya ya, supaya masyarakat juga banyak yang mau jadi peneliti, atau mahasiswa-mahasiswa kita ataupun mungkin generasi muda yang lain ingin menjadi peneliti. Jadi ya memang kita harus memperlihatkan juga kita peneliti ini sebagai role model. Dan untungnya karena kita semua berprofesi sebagai dosen, role model kita sebagai peneliti itu bisa kita kita bisa turunkan lah kepada paling tidak misalnya anak bimbingan kita, atau pokoknya pada saat kuliah kita cerita tentang apa yang kita sudah teliti, masukkan ke dalam bahan ajar misalnya, dan juga mungkin ikut berpartisipasi sebagai pembimbing pada program-program kemahasiswaan. Jadi ada kan kalau untuk mahasiswa sendiri ada saat ini yang gencar-gencarnya adalah PKM, jadi program kreativitas mahasiswa, di mana mahasiswa itu juga diberikan pendanaan untuk menghasilkan produk ataupun hanya untuk meneliti.
Jadi menjadi pendamping atau pembimbing pada program seperti itu juga akan memotivasi mahasiswa kita. Jadi nanti dia lihat, oh ternyata meneliti itu keren, meneliti itu enak, meneliti itu publikasi itu ternyata interesting misalnya. Jadi ya mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk sekarang. Oke, Bu Hasni. Ya, Pak, saya yang terakhir, jadi semua jawabannya sudah ada, Pak. Jadi mungkin sedikit saja menambahkan bagaimana penelitian ini bisa populer. Mungkin terkait dengan pengalaman saya sendiri, karena saya menelitinya adalah obat baru kanker dari Tambara marica. Jadi itu adalah tanaman yang ada dan sudah empiris, maksudnya masyarakat sudah menggunakan dari dulu. Artinya bisa kita perlihatkan ke mereka bahwa level penelitian yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar itu bisa sampai dapat reward skala internasional malah. Jadi mungkin itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain untuk melakukan penelitian. Dan saya rasa penelitian yang dekat dengan mereka, keseharian mereka, dan misalnya mereka lihat, tanaman ini mengandung ini dan ini bisa digali untuk jadi potensi obat baru, saya rasa itu besar sekali peluangnya untuk menjadi populer. Jadi itu saja tambahan, Pak. Adapun yang lain kurang lebih sama. Baik, terima kasih kepada seluruh panelis kita yang keren hari ini. Dan sahabat Akademika Unhas, setidaknya ada beberapa yang disampaikan oleh para panelis yang saya ingin tegas, highlight bahwa peneliti itu keren, peneliti itu menarik, dan peneliti itu bisa inovatif, dan kemudian bisa mengembangkan sumber-sumber daya alam yang ada di sekeliling kita. Jadi ada tambahan dari Ibu Citra, silakan. Ya, menambahkan tadi peneliti dan sebagainya. Jadi kita mengajak ya adik-adik semua yang memang sudah memenuhi syarat untuk berkompetisi lagi di FWIS, UNESCO for Women in Science. Karena seperti tadi Pak Supa, peneliti keren, peneliti tidak adalah segalanya. Kita ini semua waktu menjadi pemenang seperti di atas angin ya, karena kita diundang khusus, didatangkan ke Jakarta untuk bertemu dengan para wartawan, kemudian semua koran-koran, majalah, media memuat kita karena kita pada saat itu menjadi celebrity scientist. Jadi ada selebriti mungkin di seni, ada di peran, ada di mana, tapi kita scientist, celebrity scientist. Jadi media memuat kita, dan harapannya ini tentunya akan menjadi motivasi juga buat adik-adik semua dan juga para peneliti untuk tetap berkarya, dan tentunya tidak hanya di FWIS ya, tapi di kesempatan lain baik internasional maupun nasional. Silakan kita sama-sama utamanya dari Unhas ya, dari Unhas kita sama-sama berjuang untuk bisa menjadi celebrity scientist dan bisa bermanfaat bagi semua. Demikian Pak Supa. Ya, demikian sahabat Akademika Unhas perbincangan kita dengan 5 perempuan hebat dari Unhas. Dan sebagai penutup dari saya, jadilah peneliti, karena peneliti adalah tulang punggung kemajuan bangsa dan negara, dan terpenting adalah peneliti anti-hoax. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada talk show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.